Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Akbar dengan NIM 232023 dari Prodi Geodesi kelas FPL. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning, dan penjelasan mengenai Supervised Learning dan Unsupervised Learning dalam mata kuliah kecerdasan buatan geospasial. Di sini eh, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence. Jadi apa sih artificial intelligence itu? Yang kedua ada machine learning. Jadi penjelasan tentang machine learning itu apa? Yang ketiga ada deep learning geospasial. Nah, jadi apa itu deep learning geospasial itu? Selanjutnya yang keempat ada supervised learning geospasial. Jadi supervised learning geospasial itu apa dan contohnya itu apa? Selanjutnya ada unsupervised learning geospasial. Jadi penjelasan tentang unsupervised ini apa dan contoh-contohnya dalam bidang itu apa saja. Yang pertama itu ada apa sih artificial intelligence? Jadi artificial intelligence ini atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan dari AI ini adalah untuk menciptakan mesin atau program komputer yang dapat memproses informasi belajar dari pengalaman dan menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa perlu bantuan manusia. Penerapan artificial intelligence atau AI ini dalam bidang geospasial yaitu memiliki potensi besar untuk meningkatkan analisis, interpretasi, dan pengelolaan data spasial. Beberapa aspek AI ini dapat diterapkan dalam konteks geospasial melibatkan pemrosesan data, satelit, pengolahan data spasial, serta pemahaman dan prediksi geospasial. Contoh penerapan artificial intelligence pada bidang geospasial ini adalah yang pertama, ada analisis citra satelit. Jadi AI ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek atau fitur di citra satelit. Algoritma pembelajaran mesin dapat dilatih untuk mengenali pola-pola tertentu seperti tanaman, bangunan, air, atau hutan. Ini dapat membantu dalam pemantauan pemetaan lahan, dan pemantauan perubahan iklim. Yang kedua, ada sistem informasi geografis atau SIG. AI ini dapat diterapkan dalam SIG untuk menganalisis dan mengelola data spasial secara efisien. Ini termasuk optimalisasi rute, analisis pola spasial, dan permodelan geografis untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor, seperti transportasi, perencanaan kota, dan manajemen sumber daya alam. Selanjutnya, ada prediksi cuaca dan perubahan iklim. Nah, AI ini bisa digunakan untuk mengolah data cuaca dan iklim dari sensor satelit, stasiun cuaca, dan model iklim. Hal ini memungkinkan pembuatan model prediksi yang lebih akurat untuk perubahan iklim, bencana alam, dan peringatan dini. Pemetaan permukaan bumi. Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memproses data pemetaan dan membuat pemetaan permukaan bumi yang lebih akurat. Ini dapat digunakan dalam pemetaan topografi, pemantauan perubahan lahan, dan pemodelan permukaan bumi. Jadi penerapan AI ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemrosesan data spasial, tetapi juga membuka potensi untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan akurat tentang kondisi geografis dan lingkungan. Integrasi teknologi ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor yang berkaitan dengan geospasial. Yang kedua, ini ada apa sih machine learning itu? Jadi machine learning ini atau teknologi machine learning ini adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning itu memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari.
Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang ingin digunakan pada machine learning. Namun pada dasarnya prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih sama, yaitu meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Selanjutnya ada deep learning. Jadi apa sih deep learning itu? Nah, deep learning pada bidang geospasial ini merujuk pada penerapan teknik deep learning, terutama menggunakan jaringan saraf neuron yang dalam untuk memproses dan menganalisis data geospasial. Data geospasial adalah data yang memiliki komponen spasial atau informasi lokasi seperti satelit, data GPS, data digital, dan data terkait lokasi lainnya. Eh, Contoh-contoh penerapan deep learning pada bidang geospasial. Yang pertama ini ada pemrosesan citra satelit. Jadi penggunaan konvolusional neural network atau CNN untuk klasifikasi dan segmentasi citra satelit. Contoh penggunaannya adalah untuk identifikasi jenis tanah, tutupan lahan, atau perubahan lingkungan. Yang kedua, ada pemetaan objek. Jadi penggunaan deep learning ini untuk mendeteksi dan memetakan objek dalam citra, seperti bangunan, jalan, sungai, dan vegetasi. Hal ini dapat membantu dalam pemetaan urbanisasi atau pemantauan perubahan wilayah. Selanjutnya ada analisis temporal. Pemrosesan rangkaian waktu data geospasial menggunakan rekurensi dalam jaringan saraf untuk memahami perubahan dinamis dari waktu ke waktu. Contohnya ini memantau perubahan kebutuhan lahan seiring waktu. Yang keempat ada prediksi kejadian geospasial. Nah, menggunakan deep learning ini bisa memprediksi kejadian tertentu berdasarkan data geospasial, seperti prediksi banjir berdasarkan pola curah hujan dan topografi. Penerapan deep learning dalam geospasial ini memungkinkan ekstraksi fitur yang lebih abstrak dan kompleks dari data spasial, meningkatkan kemampuan sistem untuk mengenali pola yang sulit atau tidak terlihat dengan metode tradisional. Jadi hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat dalam beberapa aplikasi yang melibatkan data geospasial. Selanjutnya ada supervised learning. Jadi apa sih supervised learning itu? Jadi supervised learning geospasial ini adalah salah satu pendekatan dalam machine learning di mana model dilatih menggunakan dataset yang sudah diberi label atau memiliki jawaban yang diketahui. Dalam konteks geospasial ini berarti bahwa data yang digunakan untuk melatih model memiliki informasi lokasi geografis dan label yang sesuai. Contoh penerapan supervised learning pada bidang geospasial ini adalah yang pertama untuk klasifikasi citra satelit. Nah, penggunaan dataset citra satelit yang telah dilabeli untuk melatih model klasifikasi yang dapat mengidentifikasi jenis tutupan lahan seperti hutan, pertanian, atau perkotaan. Selanjutnya ada prediksi pencemaran udara. Nah, untuk melatih model untuk memprediksi tingkat pencemaran udara berdasarkan data geospasial, termasuk informasi tentang polusi udara, lalu lintas kendaraan, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya ada analisis perubahan penggunaan lahan. Nah, menggunakan dataset historis yang telah dilabeli untuk melatih model yang dapat mengidentifikasi perubahan dalam penggunaan lahan dari waktu ke waktu, seperti pemetaan atau kebakaran hutan. Dengan menggunakan supervised learning geospasial, model dapat belajar untuk membuat prediksi atau mengklasifikasikan data geospasial baru berdasarkan pola yang ditemukan dalam dataset pelatihan. Kemampuan ini memberikan manfaat besar dalam pemahaman dan pengelolaan tata ruang, dan berbagai aplikasi geospasial lainnya. Selanjutnya ada unsupervised learning. Jadi apa sih unsupervised learning itu? Jadi unsupervised learning geospasial ini adalah pendekatan dalam learning di mana model diberikan dataset yang tidak memiliki label atau jawaban yang diketahui sebelumnya. Model dalam unsupervised learning ini harus secara mandiri menemukan pola atau struktur dalam data tanpa petunjuk eksternal. Dalam konteks geospasial ini sering digunakan untuk menggali wawasan yang lebih mendalam tentang distribusi spasial, hubungan antar objek, atau pola alamiah lainnya. Contoh penerapan unsupervised learning pada bidang geospasial. Yang pertama ini adalah clustering untuk segmentasi spasial.
Penggunaan algoritma clustering seperti K-means atau hierarchical clustering untuk mengelompokkan wilayah geografis yang serupa berdasarkan beberapa fitur tertentu seperti iklim, topografi, atau tutupan lahan. Selanjutnya, ada analisis penggunaan lahan tak terawasi. Menggunakan metode seperti analisis komponen utama (PCA) untuk mengekstrak pola yang mendasari dari data penggunaan lahan tanpa label. Identifikasi pola pemukiman menggunakan algoritma seperti Density Based Spatial Clustering of Application with Noise atau DBSCAN untuk mengidentifikasi pola pemukiman manusia pada fitur satelit. Selanjutnya ada pemetaan anomali. Nah, ini itu mendeteksi anomali spasial atau titik-titik yang berada dari pola umum menggunakan algoritma deteksi anomali seperti isolation forest. Nah, unsupervised learning gate cluster ini bisa memberikan wawasan tambahan atau mengungkap pola-pola yang mungkin tidak terlihat dengan cara tradisional. Meskipun tidak ada label yang digunakan selama pelatihan, model dapat membantu mengidentifikasi struktur dan hubungan dalam data gate sosial yang dapat berguna untuk pemahaman lebih lanjut tentang lingkungan atau fenomena geografis. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.